Dalam tradisi spiritual Islam, ada satu hubungan yang penting banget tapi seringkali disalahpahami, yaitu hubungan antara amalan lahiriah kita dengan kesadaran batin kita. Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng kenapa sih memisahkan kedua hal ini bisa jadi sebuah kesalahan yang bisa dibilang fatal. Yuk, kita mulai. Coba deh, bayangin ada sebuah cermin ilahi yang utuh. Satu sisinya itu adalah syariat, aturannya. Sisi lainnya itu makrifat, cahayanya, pemahamannya. Nah, sumber kita bilang, apa yang terjadi kalau cermin ini pecah? Yang ada, kita cuma bakal ngelihat pantulan diri kita yang terpotong-potong, nggak jelas, nggak utuh. Kita jadi nggak kenal siapa diri kita yang sejati. Metafora ini bakal jadi inti dari pembahasan kita. Jadi, kita mulai dari gagasan cermin ilahi yang pecah ini. Ini bukan masalah kecil loh, ini adalah sebuah kesalahan besar dalam sejarah pemikiran yang akhirnya melahirkan dua kutub yang ekstrim. Dan dua-duanya sama-sama bahaya. Intinya tuh begini, syariat atau hukum ilahi dan ma'rifat, pengetahuan mendalam tentang Tuhan, itu diciptakan untuk jadi satu kesatuan. Nggak bisa dipisah. Begitu kita coba memisahkan apa yang seharusnya menyatu, disitulah muncul ketidakseimbangan yang dampaknya, bisa kita rasakan sampai sekarang. Oke, sekarang mari kita lihat pecahan cermin yang pertama. Ini mungkin yang paling sering kita temui di sekitar kita. Syariat yang dijalankan tapi tanpa ruh, tanpa jiwa. Apa sih yang terjadi ketika agama cuma jadi sekumpulan aturan kaku yang kering? Nah, lihat deh perbandingannya di sini, kontras banget kan? Di satu sisi, ada orang yang kuat hafalannya, dalilnya jago, tapi kok gampang banget marah. Kaku banget sama aturan, tapi kayaknya nggak ada rasa kasih sayangnya. Nah, di sisi lain, kondisi idealnya adalah ketika kesadaran batin itu membuat aturan jadi hidup, jadi penuh kedamaian, jadi penuh rahmat. Beda banget kan rasanya? Dan ini analogi yang kena banget buat ngegambarinya. Bayangin seekor burung, badannya sempurna, gagah, tapi satu sayapnya patah. Dia punya potensi buat terbang tinggi, tapi akhirnya apa? Dia cuma bisa loncat-loncat aja di tanah. Itulah gambaran agama yang kehilangan kekuatan buat mengangkat jiwa kita. Sayang banget. Peringatan dari Nabi ini jujur nosok banget. Ini adalah tragedi terbesar dalam ibadah. Badannya gerak, mulutnya komat-kamit baca doa, tapi hatinya entah kemana, gak ngerasain kehadiran Tuhan sama sekali. Ibadah yang harusnya jadi sumber energi, malah cuma jadi rutinitas kosong yang ninggalin rasa capek doang. Sekarang kita balik cerminnya. Kita lihat sisi pecahan yang lain. Ini adalah ekstrim yang berlawanan tapi sama berbahayanya. Yaitu spiritualitas yang liar, yang gak mau diatur, yang menolak wadah dan disiplin dari hukum ilahi. Metaforanya juga kuat banget. Cahaya spiritualitas itu butuh lampu, butuh wadah, yaitu syariat, biar bisa menerangi dengan aman dan terarah. Tanpa wadah itu, energi spiritual bisa jadi liar, bisa jadi api yang gak terkendali. Bukannya mencerahkan, malah membakar, merusak diri sendiri dan orang lain. Gini deh cara gampangnya ngeliat ini. Anggap syariat itu kayak tubuh kita, dan ma'rifat itu nyawanya. Keduanya itu butuh satu sama lain, mutlak. Nyawa butuh tubuh biar bisa kelihatan, biar bisa berinteraksi di dunia. Sebaliknya, tubuh tanpa nyawa, jadi bangkai. Jadi, memisahkan keduanya itu sama aja dengan menghancurkan keduanya. Pertanyaan dalam Al-Quran ini sebenarnya langsung menantang ideologi pilih-pilih ini. Ngambil yang bagian spiritualnya aja, tapi ngebuang aturan hukumnya, itu kayak kita ngerobek peta perjalanan, terus berharap bisa nyampe ke tujuan dengan selamat. Ya nggak mungkin kan? Oke, kita udah lihat dua bahaya yang kelihatan jelas. Tapi tunggu dulu. Ada satu lagi jebakan, dan ini yang paling halus, paling licik, dan paling berbahaya. Kenapa? Karena jebakan ini bisa kena bahkan ke orang-orang yang ngerasa udah ada di jalan yang benar. Yuk kita bedah, jebakan ego rohani. Nah, konsep iblis putih ini penting banget buat kita pahami. Ini bukan ego yang nyuruh kita maksiat, bukan. Ini ego yang justru menyamar dalam ibadah dan kesalehan. Tiba-tiba ada bisikan di hati, aku lebih suci dari dia. Pemahamanku tentang Tuhan lebih dalam. Terus jadi mandang rendah orang lain. Nah, itulah racun yang paling mematikan di jalan spiritual. Dan Al-Quran langsung ngasih penawarnya. Sebuah pengingat yang jeder, tegas banget. Bahwa kita tuh nggak boleh mengklaim diri kita suci. Itu ilusi, cuma Tuhan yang paling tahu siapa yang hatinya benar-benar bertakwa. Ini kayak tamparan keras buat setiap ego rohani yang mulai merasa lebih baik dari yang lain.
Oke, setelah kita ngomongin semua masalah dan bahayanya, terus solusinya apa dong? Jawabannya ada pada teladan terbaik yang pernah berjalan di muka bumi. Mari kita lihat gimana jalan para nabi justru menunjukkan keseimbangan yang sempurna. Coba deh, perhatiin polanya. Para nabi nggak pernah milih salah satu. Nabi Musa, yang kita kenal sebagai pembawa kitab Taurat yang isinya hukum, hatinya merindu luar biasa untuk bisa melihat Tuhan. Nabi Isa, yang penuh dengan ajaran kasih dan kelembutan, tetap menghormati hukum. Dan puncaknya, Nabi Muhammad. Beliau adalah orang yang paling taat pada hukum lahiriah, sekaligus manusia dengan kedalaman batin yang tak terhingga. Sempurna. Dan ini bukan cuma klaim kita loh, para ulama besar, para sufi agung, semuanya menyuarakan pesan yang sama. Imam Ghazali, salah satu tokoh paling berpengaruh, bilang dengan tegas, syariat tanpa hakikat itu sia-sia. Tapi hakikat tanpa syariat itu kesesatan, nggak ada tawar-menawar. Jadi, apa sih tujuan akhir dari semua ini? Buat apa kita repot-repot nyatuin lagi cermin yang pecah ini? Tujuannya adalah untuk membentuk apa yang disebut sebagai insan kamil, manusia yang utuh, yang paripurna. Ini gambaran yang indah banget. Manusia ideal itu diibaratkan seperti pohon. Akarnya, yaitu kesadaran batinnya, menghujam jauh ke dalam bumi. Batangnya, yaitu ketaatannya pada hukum Tuhan, berdiri tegak dan kokoh. Dan hasilnya, buahnya, yaitu akhlaknya, bisa dinikmati oleh siapa saja, memberi nutrisi dan keteduhan bagi semua orang di sekitarnya. Dan inilah kualitas-kualitas nyata dari orang yang berhasil menyatukan lahir dan batinnya. Mereka kokoh dalam amalan, dalam pengetahuannya, tapi hatinya lembut, egonya sudah lebur, akhlaknya indah. Kehadiran mereka itu jadi sumber rahmat dan kedamaian buat sekitarnya, bukan cuma soleh buat diri sendiri. Tapi penting banget buat dicatat, jalan untuk mencapai ini tuh bukan jalan pintas. Ini sebuah proses, sebuah perjalanan bertahap, dimulai dari disiplin fisik dan perbuatan, yaitu syariat. Naik ke level disiplin jiwa, yaitu tarikat, lalu mata batinnya mulai terbuka untuk melihat realitas, itu hakikat. Dan puncaknya, hatinya menyatu dengan kehadiran ilahi, itulah ma'rifat. Semuanya saling membangun. Pada akhirnya, semua penjelasan ini, semua pengetahuan ini, muaranya cuma satu pertanyaan personal buat kita masing-masing. Tantangan sebenarnya kan bukan cuma sekadar tahu jalan ini, tapi mau nggak kita menjalaninya. Jadi setelah kita lihat betapa pentingnya menyatukan kembali cermin ilahi ini, pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan adalah gimana caranya kita bisa mulai perjalanan itu, menyatukan kembali serpihan-serpihan itu dalam diri kita sendiri.